Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Marieni dari SMP 9 Satap Nangatayap, guru penggerak angkatan 11. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau, Ibu Clara, guru bahasa Indonesia dari SMP 9 Satap Nangatayap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Clara, gimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu. Iya. Jadi di sini saya akan memperhatikan, saya amati jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelumnya. Saya akan mengamati proses supervisi kelas ya Bu. Iya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan yang terbaik bagi murid. Begitu juga dengan Ibu ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan ini ya Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, di sini ada 3 ya Bu. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks hasil laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Kemudian yang ketiga, peserta didik menuliskan rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan dengan tepat. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pertama pengetahuannya itu siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, area keterampilan yaitu menulis rangkuman, menulis kata atau kalimat yang ada pada teks hasil observasi. Jadi area pengembangan yang ingin dicapainya adalah bagian aspek pengetahuannya dan keterampilannya ya Bu bagi siswanya. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan, baik itu di dalam kelas, baik itu dari segi strateginya, kemudian model pembelajarannya ataupun dari media pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan pada siswanya. Dan untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam contoh seperti laporan hasil observasi, kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian selain PowerPoint ya dan juga laptop. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Kebetulan saya ada di jadwal hari Rabu jam ke-4 dan jam ke-7 di kelas 7. Jadi nanti Senin depan di jam ke-4 dan ke-7 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas
dan melihat juga dan mencatat apa-apa yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah setelah itu, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan ada percakapan yang terakhir ya Bu. Itu namanya percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Saya mendapatkan gambaran apa yang saya gunakan nanti, dan saya bisa saya persiapkan dari sekarang. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Bertemu di kegiatan observasi kelas hari Senin depan ya Bu. Ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Clara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Marieni, guru SMP 9 Satap Nangatayap, dalam acara percakapan pasca observasi kelas. Di sini saya masih ditemani oleh Bu Clara, guru PPKN dari SMP 9 Satap Nangatayap. Selamat pagi Bu Clara. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, di sini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan kegiatan supervisi kelas yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan supervisi kelas? Pada awalnya sih merasa deg-degan Bu, karena merasa diawasi, tapi setelah berjalannya waktu itu sudah bisa lah. Oh ya, jadi karena diawasi ya Bu ya, Iya, jadi merasa deg-degan. Tapi lama-kelamaan itu sudah merasa nyaman gitu, sudah bisa. Oh ya, karena merasa diawasi jadi deg-degan sudah biasa ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Bu, Ibu bisa menceritakan kembali area pengembangan atau langkah-langkah tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi untuk area pengembangannya itu ada langkah-langkah, yaitu membuat perangkat pembelajaran, yaitu tadi ada pengetahuan dan juga ada keterampilannya. Pengetahuannya itu siswa mampu menjelaskan kelahiran Pancasila dengan bahasanya sendiri. Terus yang keterampilannya itu menguraikan perumusan Pancasila dengan secara jelas dan singkat. Ya baik Bu, jadi untuk area pengembangan Ibu ada dua ya Bu ya. Iya. Yang pertama tadi ada keterampilan, kemudian yang kedua ada pengetahuan. Apakah area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil Ibu lakukan atau belum? Puji Tuhan sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan-kekurangannya. Nanti akan diperbaiki lagi Bu. Oh ya baik, jadi sudah berjalan baik ya Bu ya, tapi masih ada kekurangannya. Jadi menurut Ibu, apakah kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas? Ya, untuk kekurangannya atau hambatan itu masih ada siswa yang terlibat, dan pastinya dialami oleh guru-guru lainnya juga. Banyak siswa yang tidak aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Ya, jadi kendala yang Ibu hadapi itu masih ada siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mungkin ada pembagian kelompok yang terlalu banyak, yang selanjutnya mungkin akan saya membagi kelompok berdasarkan minat bakat siswa, karena ada siswa yang mempunyai gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Ya baik Bu, jadi itu langkah ke depan Ibu ya Bu ya. Jadi Ibu akan membagi kelompok berdasarkan minat gaya belajar siswa, sehingga siswa tersebut bisa lebih nyaman untuk belajar. Kemudian Bu, kira-kira
Ibu akan mulai melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi kapan? Mungkin untuk waktunya belum saya tentukan, tetapi akan saya lakukan secepatnya. Ya, jadi secepatnya ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi bisa berjalan dengan baik, bisa terrealisasi dengan baik. Mungkin cukup sampai di sini ya Bu ya percakapan pasca observasi yang kita lakukan. Terima kasih atas semua jawabannya. Demikian rangkaian kegiatan pra observasi dan supervisi, dan selanjutnya pasca observasi. Selanjutnya mudah-mudahan apa yang percakapan yang sudah kita lakukan tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.